Alhamdulillah setelah ngalor ngidul bincang-bincang kecil sambil ngopi, rokokan, mungkin kita akhiri, kita cukupi sementara, kasihan sudah malam 10:30. Atau mungkin ada yang masih bertanya untuk penutup session malam ini, pertanyaan bebas tapi yang syar'an wa adaban, dan mungkin bebas lah apa yang harus ditanya. Monggo sebagai penutup. Saya mau bertanya ya. Yeah. Jadi ada hubungannya dengan NU, karena NU ini hampir 1 abad usianya. Bagi kami kader-kader Nahdlatul Ulama ini memang harus benar-benar kuat untuk menghadapi artinya tantangan zaman. Sekarang banyak media yang menyatakan bahwasanya NU itu tidak seperti di zaman dulu, seperti zamannya Mbah Hasyim. Karena NU sekarang ada yang mengatakan sudah terkontaminasi dengan politik yang terlalu ambisi, tidak ada sedikit pun berbau dakwah, kan seperti itu. Padahal NU ini adalah organisasi besar yang menjadi punggawa daripada Islam Nusantara. Nah, untuk itu bagi kami sebagai kader muda NU ini mohon penjelasan dari panjenengan sebagai modal kita untuk mengikis sedikit demi sedikit anggapan yang menyatakan bahwasanya NU di zaman sekarang sudah berbeda dengan NU yang dahulu. Saya lebih dulu, ini pertanyaannya menakutkan. Menurut saya saja, kalau menurut umum tidak akan klop nanti. Menurut saya saja, NU itu memang sudah diberikan bekal dengan falsafah al-muhafadzah alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, mempertahankan sistem lama yang masih relevan, masih layak, dan mengambil metode-metode baru, peluang-peluang baru, terobosan-terobosan baru yang lebih baik dalam koridor tetap untuk islah, dakwah, maslahah. Berarti kalau perubahannya jelas ada. Zaman Mbah Hasyim lawannya Belanda, zaman Yai Wahab juga sudah masuk era komunis. Zaman sekarang mungkin ya jelas beda dengan zaman dulu, tapi dalam hal medan dakwah, dalam hal mungkin tantangan dan rintangan, tapi ruh jihadnya adalah sama, memadukan antara agama, memadukan antara syariat, kalau bisa masuk adat, dan menjaga Islam yang ramah, moderat, dalam arti Islam rahmatan lil alamin, ahli sunnah wal jamaah, di bawah bingkai NKRI dan Pancasila. Kalau masalah istilahnya itu kebijakan, setiap kepemimpinan pasti memiliki kebijakan yang tidak sama. Pro kontra, jangankan sak level NU yang memang organisasi besar, NU itu dengan Indonesia hampir sama. Kita saja yang jadi RT itu loh. jadi RT itu saja macam-macam. Itu kalau saudaranya sendiri BLT enggak miskin dikasih. Kalau orang lain sampai berkali-kali ada turun enggak dapat apa-apa. Itu jadi RT. Saya itu pernah ngimami tarawih, sudah tak enak-enakan. Pertama itu sudah ini kayak cocok semua orang sini. Yang lain bilang enak-enak.
enak ya. Imamnya kemarin itu tepat ya. Datang lagi hari keberapanya saya ke situ masjid itu, anak muda-muda ini langsung, wah datang lagi orang ini, lama. Tidak bisa. Jadi pro kontra, jangankan sekarang yang polemik negara, politik juga memanas, terus cobaan yang bertubi-tubi. Siapa yang tidak ada problem? Mulai zaman, kalau Mbah Hashim mungkin ya masih klop. Semuanya masih satu, karena pemikirannya masih satu. Sama zaman Rasulullah ketika masih ada Kanjeng Nabi. Semuanya masih satu, bahasa-bahasa wahyu. Tapi ketika Rasulullah sudah tidak ada, ini sudah ada kubu dua antara kubu Ansor dan kubu Muhajirin. Cara sekarang partai sudah. Partai, ramai sekali. Kepemimpinan harus dari Ansor, karena yang menolong Muhajirin sampai jadi orang itu adalah orang Ansor. Kata orang wah kepemimpinan harus dari Muhajirin. Kenapa? Rasulullah itu orang Muhajirin. Wah, ramai. Akhirnya ya politik main. Nah, ini Abu Bakar dengan berbagai macam argumentasi dipilihlah dari sahabat Muhajirin yang waktu itu Abu Bakar Siddiq. Sama dengan NU, mulai dari Kiai Idam Khalid sampai pecah. Ada NU Cipete, ada NU Situbondo, ganti Gus Dur, tambah panas. Gus Dur dengan gaya barunya sampai Mbah As'ad Syamsul Arifin secara pribadi mufarokoh. Padahal, tapi orang dulu itu enaknya beda pendapat, dia tetap NU, ndak lantas keluar membuat jamiah sendiri. Jadi secara organisasi, secara jamiah tetap, ya saya ndak ikut itu saja. Lah kalau sekarang masalahnya apa? Kalau ndak cocok mecah, ini yang keliru. Kiai Bisri Mustafa dengan Kiai Misbah Mustafa ini kakak beradik, tidak pernah sama. Yang satu dengan rojaknya, yang satu dengan khaufnya. Yang satu mengandalkan Rahman Rahimnya Allah, yang satu mengandalkan khawatir terus. Tidak pernah sama. Tapi ya tetap NU. Mbah As'ad tidak sama dengan Gus Dur, ya NU saja. Ya Hashim Mujadi apa tidak ada masalah? Ada masalah. Yang katanya masih terlalu kental dengan politik dan sebagainya, membawa NU, sama terus. Sekarang zaman Bayai Miftahul Ahyar dengan ketua tanfidyahnya Kiai Haji Said Akil Sirot, sama dengan pola pikir, dengan manajerial, dengan kebijakan, tetap dalam rangka untuk menjinakkan masalah yang NU itu memang sama Allah sudah dinas mungkin ya sebagai penyeimbang antara Indonesia dan Islam. Waktu 212 NU dikecam, NU itu organisasi banci, NU itu tidak berani apa-apa, wong Islam dihina kayak gitu, simbol Al-Qur'annya dihina kayak gitu, kok NU tidak fatwa. Lah, yang datang ke Jakarta siapa? Mayoritas ya orang NU. Tapi NU penyeimbang. Coba bayangkan seandainya NU fatwa, habis mungkin sekarang Indonesia. Blok. Gimana? Tidak ada kekuatan yang bisa menanggulangi. NU diam. Apa NU terus tidak ada kebijakan? Musyawarah para ulama gimana sikap NU sampai istikharah. Kelebihan NU itu cerdasnya tidak hanya pada cerdas intelektual saja, tapi emosionalnya sudah teruji, tidak gerusah-gerusuk. Di samping cerdas intelektual dengan tekstual dan sebagainya, emosional sudah teruji. Memang untuk Indonesia penyeimbang. Lah ini yang tidak dimiliki mungkin oleh orang lain, yakni kecerdasan spiritual. Mainnya sudah main nurani yang sampai menjadi naluri. Bahkan ketika ada apa-apa istikharah. Jadi tetap NU itu
meminjam dawuhnya Yai Ahmad Siddiq adalah bukan seperti kendaraan mobil, tapi seperti rel sepur, yang mana nahkodanya bisa berganti-ganti, sopirnya bisa berganti-ganti, tapi relnya tetap, yakni mengawal Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan Indonesia. Masalah metode, masalah apa itu Islam Nusantara dan sebagainya itu hanya sekedar kemasan saja. Mungkin bisa cukup ya. Jadi intinya untuk menuju NU satu abad, kita tetap baik secara organisasi maupun secara metodologi maupun secara ada istilah NU niku NU struktural dan NU kultural. Kalau saya tetap NU baik struktural maupun kultural, saya NU. Masalah ada 1-2 dari orang-orang di dalam tubuh NU, bahkan sampai orang atas, ada yang tidak sama. Itu saya BN aja. Itu urusan dia. Enjoy saja saya, itu urusan dia. Mungkin hanya beda pandang dengan saya. Mungkin saya yang tidak mengetahui begitu repotnya di atas. Mungkin begitu repotnya mengijmakkan antara pemerintah dengan jamiah. Bisa jadi tetap ngomong. Orang ngomong gimana? Ya, jadi tetap saya kira tidak ada perubahan, cuman metode dan tantangan. Kalau ada yang salah, itu mungkin beda pendapat atau secara pemikiran oknum saja. Tetap secara organisasi NU masih steril karena masih dikawal oleh habaib, dikawal oleh ribuan ulama-ulama yang selalu dalam koridor wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah dalam menentukan sikap. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan kita tetap diakui santrinya para muassis NU. Saya mohon para santri jangan keder. Tetap jangan keder, kita kawal NU semampu kita. Kita masuk ke NU bukan berarti kita memperbaiki NU, tapi kita belajar dari NU, kita belajar bijak dari NU, dan kita belajar baik dari NU. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.